Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di video kali ini gue mau menjawab kayak pertanyaan atau komen-komen apapun itu yang ada di video unboxing iPhone 7 gue sebelumnya. Yang kayak bilang, bang itu HP-nya KW ya, palsu, plastiknya kayak gitu, kayak mika nggak jelas. Nah ini nih yang mau gue jelasin, jadi biar nggak simpang siur. Jadi gue harapin video gue kali ini bener-bener bisa menjawab pertanyaan kalian. iPhone gue itu palsu atau enggak, iPhone gue itu KW atau enggak, gue jelasin, oke? Bentar. Nah, jadi gue jelasin. Nih gue harapin video kali ini bener-bener sangat bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa share video ini. Gue harap kalian semua share video ini. Semoga biar info yang gue jelasin itu bener-bener bermanfaat dan gak ada simpang siur dari masalah iPhone 7 ini, iPhone clone, iPhone palsu. Jadi gue harapin pemberitahuan dan info gue ini sangat berharga, dan gue harap kalian sebar video ini ke orang-orang yang emang pingin beli iPhone, yang pertama. Terus yang kedua, takut iPhone itu palsu atau enggak, iPhone itu KW atau enggak. Yang ketiga, iPhone itu distributor utama atau distributor dari toko atau Apple Store yang sebenarnya. Nah, bakal gue jelasin sepengetahuan gue. Oke, kita mulai. Jadi gini, gue ada 2 iPhone di sini. Ini sama-sama iPhone 7. Ini dua-duanya gue dapet dari Singapura, ya. Dua-duanya gue dapet dari Singapura. Yang kanan ini adalah video yang gue unboxing kemarin, ya. Ini adalah video yang gue unboxing kemarin. Yang banyak yang bilang, bang ini stiker apa? Plastiknya plastik mika, plastik nggak jelas, plastik murahan, KW ya, atau apapun itu. Nah, gue mau jelasin kenapa plastiknya seperti itu dan kenapa kalian bisa bilang itu KW atau enggak. Dan gue harapin dengan video ini kalian bener-bener ngerti banget kenapa HP ini bisa dibilang tetap resmi dan apapun itu gitu. Oke, jadi gue jelasin. HP ini yang kemarin gue unboxing, iPhone 7 32GB Gold ini, gue dapat dari Singapura, yang dimana ini bisa dibilang adalah namanya barang telco. Barang telco itu adalah resmi. Jadi gue ulang lagi, ini adalah dapat dari Singapura dan ini adalah barang telco. Apa barang telco itu sendiri? Jadi bisa dibilang barang telco dua-dua ini gue dapat dari Singapura. Barang telco itu adalah barang yang hanya ada di Singapura, yang dimana bisa dibilang itu kayak bundling dari provider seperti Singtel, Starhub atau M1, apapun itulah provider yang ada di Singapura. Nah, jadi harganya ini bisa dibilang itu entah 70% atau sekitar setengah dari harga aslinya. Jadi contoh ya, ini kalau nggak salah yang 32GB tuh sekitar 10 sekian juta di Singapura. Tapi mungkin ini bisa dapat dengan harga 7 atau 8 possible-nya ya. Tapi ada syaratnya, di mana kita itu harus melakukan kontrak dengan provider yang ada di Singapura, di mana kita kontrak setahun atau 2 tahun untuk melakukan pembayaran, dan juga kita terikat kontrak untuk nanti ada iPhone berikutnya, apapun itu. Sehingga telco itu adalah garansi, bisa dibilang garansi dari providernya. Kayak ya itu tadi gue bilang, Singtel, M1, apapun itu. Jadi ini bukan garansi dari Apple Store. Jadi yang gue unboxing kemarin itu bukan KW atau bukan barang yang nggak jelas. Ini adalah iPhone resmi tapi beda provider gitu. Barang telco ini itu tuh kayak banyak banget yang masuk ke Indonesia karena dia tuh bundlingnya juga lebih murah, dan juga itu kontrak itu. Jadi which is mereka emang untuk menjualnya dalam jangka panjang gitu. Jadi bisa dibilang ini tetap resmi. Tapi minusnya, untuk beli barang telco, klaim garansi itu tidak bisa dilakukan di garansi Apple Store resmi yang ada di Singapura, dimana untuk membeli barang telco tuh susah banget. Jadi kayak bukan servis ya, klaimnya itu tuh susah banget untuk dibawa ke Singapura gitu. Berbeda dengan iPhone yang resmi, dimana kalau kita beli barang telco itu tidak mungkin didapat invoice-nya. Barang telco ini tidak mungkin ada invoice-nya gitu. Jadi kalau barang yang kalian beli di Apple Store itu udah pasti ada invoice-nya. Invoice gue itu dikirim di email. Gue nggak bisa capture invoice gue ke kalian. Tapi intinya kalau beli barang di Apple Store itu ada invoice-nya. Dan ini barang Telkom. Bedanya ini adalah bundling dari provider yang tadi gue sebutin gitu. Jadi gue mau jelasin ke kalian. Gue harap video ini bisa kalian share ke teman-teman kalian yang mau beli iPhone apapun itu, karena barang telco dari Singapura tuh sama semuanya. Pasti packagingnya beda dengan iPhone resmi yang ada di Apple Store. Sehingga
gue sangat menyarankan kalian harus meminta receipt dan invoice dari seller-seller yang kalian beli. Pastikan kalian punya invoice-nya, karena itu akan menentukan barang itu telco atau bukan. Dan juga gue mau ngasih info lagi bahwa kode negara itu ada di belakang, ya. Jadi kode negara itu ada di belakang. Yang belakangnya ZPA ini, ZPA itu adalah dari Singapura dan Hong Kong. Kalian bisa lihat tuh, ZPA itu adalah Singapura dan Hong Kong. Kode di belakangnya X atau A itu Aussie, M, Y itu Malaysia, LLA itu USA, dan GA itu Jepang. Jadi cuma ada 5 region yang ada di dunia ini. Jadi gue harapin kalian untuk memilih iPhone itu pintar, itu buatan mana. Jadi kalian saat kalian menjual juga kalian nggak rugi gitu. Nah, untuk membedakannya, sebenarnya ini dua-duanya kalian bilang fake atau palsu atau enggak, ini barang resmi. Dan untuk membedakan barang yang dari Apple Store itu adalah garansi Singapura, kalian bisa lihat dari tanda ini. Di sini ada kayak panah hijau. Panah hijau ini adalah menandakan bahwa iPhone ini adalah buat beli di Apple Store yang ada di Singapura. Ini yang dibanding-bandingkan sama video gue ya di sebelah, bang, di video sebelah bukanya kok gampang dari bawah. Nah, ini gue jelasin. Jadi kalian jangan berasumsi bahwa video yang di sebelah itu adalah resmi dan punya gue KW. Enggak, ini sama-sama resmi, tapi beda bundling. Ini garansi Apple Store resmi Singapura, ini garansi dari bundling, yang dimana akan susah banget untuk ngeklaim gitu. Kalau ini sangat gampang banget untuk mengklaim, dimana kalau kerusakannya itu nggak dibuat dari air, itu nggak ada human error, 100% bakal diganti baru. Dijamin 100% HP kalian, iPhone kalian akan diganti baru. Nah, iPhone ini sebenarnya kejelekannya apa? Katanya kalau misalnya iPhone ini tiba-tiba rusak gara-gara kecelup air atau ada berbau air, dia nggak mau ganti. Mungkin dia akan menggantikan, kalian harus bayar kayak $500 baru bisa HP-nya tuh diganti baru. Tapi ya gitu, itu jeleknya iPhone ini. Dia bilang water resistant, tapi ternyata ujung-ujungnya kalau ada air tetap harus dibayar gitu. Nah, gue mau buka biar kalian tahu perbedaan dan kesamaannya apa. Kok dibilang perbedaan? Nggak ada perbedaan, ini sama. Ini gue buka, tuh isinya sama. Tadi iPhone-nya di sini, cuma ini bukunya, ini chargerannya, ini buat earphone-nya dan kabelnya. Dan kalau ini bukanya sama kayak di lapak sebelah, tinggal kalian tarik tuh ya. Nah, ini udah gue buka aja. Harusnya nggak kayak gini, harusnya dari atas ke bawah. Tapi udah gue buka dulu sebelumnya untuk gue cek. Nih, sama isinya. Tuh, bukunya, iPhone-nya, tuh sama persis, nggak ada bedanya semuanya. Jadi intinya, nih gue jeberin, tuh sama persis dan nggak ada bedanya. Jadi ini pembedanya tuh cuma garansi. Jadi gue harapin kalian tuh nggak gampang kemakan omongan orang-orang, nggak gampang berasumsi wah itu KW ternyata itu palsu. Jangan, kalian harus Google dulu, kalian harus cari informasinya. Dan dibandingkan kalian menanya informasinya tidak jelas, maka gue bikin video supaya video ini bisa jelas dan bisa membantu kalian lah dalam untuk menentukan iPhone mana yang akan kalian pilih gitu. Jadi iPhone ini iPhone yang resmi buatan dari resmi garansi dari Singapura, dimana iPhone ini itu tadi gue bisa bilang untuk mengklaim itu gampang sekali. Jadi intinya iPhone apapun itu semuanya resmi. iPhone ini resmi, iPhone ini juga resmi. Perbedaannya cuma ada di bagian distributornya aja. Jadi perbedaan sih cuma klaim, semuanya nggak ada masalah. Semua sama-sama asli dan buatan Apple. Tapi garansi aja yang dibedakan gitu. Paham? Jadi intinya gitu. Nah, gue mau ngasih tahu itu ke kalian aja. Soalnya gue mau bahas komen satu-satu, tapi pasti banyak banget yang nanya juga, bang, kenapa sih plastiknya kayak bahannya kayak aneh, mika dan lain-lain, dan kenapa nggak bukanya dari bawah. Nah, itu yang gue mau jelasin ke kalian gitu. Ya, gue harapin video ini sangat berguna buat kalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang pingin tahu perbedaan iPhone telco dan iPhone yang garansi dari Apple Store itu apa. Jadi nggak bingung lah, intinya tadi cuma itu doang perbedaan dari
masalah provider dan masalah pengklaiman dari sisi segala macam tuh semuanya sama, nggak ada perbedaan di dalam iOS-nya gitu. Oke, yaudah deh, sampai bertemu lagi di video-video gue berikutnya. Ini adalah video review tech yang gue bikin dari video unboxing dan juga video reviewnya. Jadi gue harapin sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gue. Tunggu-tunggu video gue yang menarik berikutnya. Dan sampai bertemu lagi. Dadah.